Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusri Aziza Sabila dengan NIM 10573111440 dari kelas AK20D jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar. Baik, materi yang saya akan bawakan yaitu materi tentang hak asasi manusia, yang mana materi ini merupakan mata kuliah dari Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan yang dibina oleh Dr. Haji Fatmawati Andi Mapasere MSI. Baik, pengertian hak asasi manusia atau disingkat dengan HAM. Jika diartikan per kata, hak asasi manusia terdiri atas 3 kata. Yang pertama ada kata hak, yang kedua ada kata asasi, yang ketiga ada kata manusia. Jadi, hak adalah segala sesuatu yang harus didapatkan oleh setiap orang yang telah ada sejak lahir, bahkan sebelum lahir. Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, hak memiliki pengertian tentang sesuatu hal yang benar, milik, kepunyaan, kewenangan, kekuasaan untuk berbuat sesuatu, karena telah ditentukan oleh undang-undang dan juga aturan. Kekuasaan benar atas sesuatu atau untuk menentukan sesuatu, derajat atau martabat, sedangkan kewajiban adalah sesuatu yang wajib dilaksanakan, keharusan dalam artian suatu hal harus dilaksanakan. Hak asasi manusia dapat dibedakan menjadi beberapa bagian. Yang pertama ada hak asasi pribadi atau personal rights. Contohnya meliputi kebebasan, menyatakan pendapat, kebebasan memeluk agama, dan kebebasan bergerak. Yang kedua ada hak asasi ekonomi atau property rights. Contohnya memiliki sesuatu, membeli, dan menjual serta memanfaatkannya. Yang ketiga ada hak asasi hukum atau rights of legal equality. Contohnya untuk mendapatkan dalam hukum pemerintahan. Yang keempat ada hak asasi politik atau political rights, yang mana contohnya itu untuk ikut serta dalam pemerintah, hak pilih dalam artian dipilih memilih dalam suatu pemilihan umum, dan hak untuk mendirikan partai politik. Yang kelima ada hak sosial dan budaya atau social and culture rights. Contohnya memilih pendidikan dan hak untuk mengembangkan kebudayaan. Dan yang terakhir ada hak peradilan atau procedural rights. Contohnya peraturan dalam hak penahanan, penangkapan, penggeledahan, dan juga peradilan. Selain itu, HAM juga memiliki ciri-ciri. Yang pertama, ada HAM adalah alat untuk melindungi orang dari kekerasan dan kesewenang-wenangan. Yang kedua, HAM memiliki ciri-ciri tidak dapat dicabut, dihilangkan, atau diserahkan. Dan yang ketiga, HAM bersifat hakiki atau hak yang sudah ada sejak manusia dalam kandungan. Dan yang terakhir ada HAM yang sifatnya universal sehingga berlaku tanpa semua manusia memandang status, suku, gender, dan berbeda kepercayaan dan berbeda budaya juga. Lembaga Perlindungan HAM, yang mana Lembaga Perlindungan HAM di Indonesia sebagai wujud untuk pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia. Lembaga HAM di Indonesia ada yang milik pemerintah dan ada yang milik swasta. Dan lembaga HAM memiliki 2 macam. Yang pertama, lembaga HAM bentuk pemerintah. Contohnya Komhas Kepres nomor 50 tahun 1993, Pengadilan HAM, Undang-Undang nomor 26 tahun 2000, Komisi Anti Kekerasan Perempuan Kepres nomor 181 tahun 1998, dan yang terakhir ada Komnas Anak lahir 26 Oktober 1998. Dan yang kedua, lembaga HAM bentuk masyarakat. Yang pertama ada Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia yang disingkat dengan YLBHI. Yang kedua ada Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tidak Kekerasan yang disingkat dengan Kontras. Yang ketiga ada Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat yang disingkat dengan LSAM. Dan yang terakhir ada Perhimpunan Bantuan Hukum Indonesia yang disingkat dengan PBHI. Selain itu juga di Indonesia memiliki upaya perlindungan HAM di Indonesia itu sesuai dengan pasal 28G di Undang-Undang
Di Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 menyebutkan setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan serta benda di bawah kekuasaan kendali pemiliknya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi. Dan pelanggaran HAM berskala nasional sesuai dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 pada pasal 6, kejahatan terhadap kemanusiaan berskala nasional adalah yang pertama ada kejahatan genosida, yang kedua ada kejahatan terhadap kemanusiaan. Peraturan lain di luar Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000, yang mana Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 yang isinya tentang penghapusan kekuasaan dalam rumah tangga meliputi yang pertama ada kekerasan fisik, yang kedua kekerasan psikis, yang ketiga kekerasan seksual, dan yang terakhir ada penelantaraan. Jadi, adapun kesimpulan pada materi saya yaitu dapat disimpulkan bahwa hak asasi manusia merupakan hak yang melekat pada diri manusia yang bersifat kodrati dan fundamental sebagai suatu anugerah Allah yang harus dihormati, dijaga, dan dilindungi oleh setiap individu, masyarakat, atau negara. Dan juga sebagai makhluk sosial, kita harus mampu mempertahankan dan memperjuangkan hak asasi manusia kita sendiri. Di samping itu, kita juga harus menghormati dan menjaga hak asasi manusia orang lain. Dan jangan sampai kita melakukan pelanggaran HAM, dan juga jangan pula hak asasi manusia kita dilanggar dan diinjak-injak oleh orang lain. Jadi, di dalam menjaga HAM, kita harus mampu menyelesaikan dan mengimbangi antara HAM kita dengan HAM orang lain. Baik, sekian dari saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi fi sabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.